Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Ya, selanjutnya hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami, dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka, tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan karena sebelum menjadi terpidana dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka, dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Mas Roy dulu. Gimana persiapannya Mas Roy dulu aja. Mas Roy aja. Jadi singkat saja bahwa hari ini pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting terutama bagi penyidik. Harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil untuk kita adu bukti, karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rizko, dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan supaya ini tidak menjadi teka-teki. Karena selama ini polisi hanya fokus kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor yaitu Jokowi, sementara bukti-bukti yang menjadi kekuatan utama para tersangka ya Mas Roy, Rismo, Dr. Tifa sama sekali belum disentuh oleh penyidik. Jadi kami minta polisi harus memberikan prioritas kepada 3
3 orang ini untuk kita adu bukti di dalam. Saya kira itu saja. Oke, Mas Roy, Mas Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir, saya, Dr. Ismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di film bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, dan kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Ismon tidak mewakili Dr. Ismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur ya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Ismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu dan nanti Dr. Ismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah siap Ada, ya, Mas? nanti buktinya kita tegakkan. Tapi bawa buktinya Sudah. Berarti sudah sangat siap ya, Mas ya. Pertanyaannya apa? Siap nggak, Bang? Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Rasulullah dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Rasulullah. Oleh karena itu ini akan kita edarkan kalau bisa gratis ya Mas ya. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Oleh karena ini foto aja, fotokopi semua atau saya bagikan nanti PDF gratisnya secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Ditjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA.
dilanjutkan dengan diploma di UTS Insert. Bayangkan kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti Wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden di samping gubernur maupun wali kota. Oleh karena itu, ini untuk kalian nanti bisa digandakan. Saya titip ke pengacara saya dan filenya minta ke pengacara saya nanti. Sebarkan seluas-luasnya dan itu gratis untuk kalian rakyat. Terima kasih. Baik, Bang Gufroni selaku LBHP Muhammadiyah yang terlibat. Bapak Dr. Tifa sudah masuk dan tadi terima kasih juga untuk para purnawirawan TNI, purnawirawan pejabat yang ada di sini. Ya, Pak Gufron silakan. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi menjadi kuasa hukum dari Bapak Dr. Resido dan Bapak Dr. Rizwan Syarifat dan tentunya beberapa yang lainnya. Dan insya Allah kami akan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kredibilitas, integritas ya dan tentu saja niat kami menjadi bagian dari kuasa hukum adalah semata-mata ingin Indonesia terbebas dari pengaruh oligarki dan kekuatan dari Joko Widodo. Dan kami merasakan sendiri bahwa persoalan ini memang tidaklah kemudian ini dibawa ke ranah hukum yang kemudian menetapkan 8 orang tersangka. Dan kami melihat bahwa ini ada ketidakadilan hukum di negeri ini yang masih langka. Oleh karenanya maka kami LBH Muhammadiyah atas dasar perintah atau instruksi dari pimpinan untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sedang dizolimi pada hari dinas kerja. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Ada pertanyaan kalau ada? Sebelum ini dilayani oleh Pak Roy, kalau ada pertanyaan sama Pak Rizwan. Saya mau tanya, Bapak mendapatkan sumber keberanian semua ini untuk inspirasi rakyat Indonesia itu dari mana? Dan Bapak memiliki keinginan untuk Indonesia lebih baik. Ya insya Allah apa yang kami lakukan ini adalah bisa bermanfaat untuk mayoritas silent majority. Kita tahu banyak yang sebenarnya menginginkan ini tapi tidak bisa berteriak-teriak, tidak bisa menyewa mobil bohong seperti terbul-terbul yang ada di luar ini. Ya, mereka itu hanya bagian kecil dan mereka menyewa orang. Kita sudah tahu tadi mobilisasinya bagaimana membayar mereka itu orang-orangnya. Jadi insya Allah masyarakat yang silent majority yang menginginkan perubahan di Indonesia dengan baik ya, kita murnikan, kita dukung Pak Prabowo untuk memurnikan dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar dia adalah yang sedang kami tulis di sini. Ya, jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih. Saya kira itu aja ya. Cukup. Ada yang lain untuk Pak Rizwan pertanyaan? Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Duduk dulu bang, duduk bang, depan. Hidup Baranin! Duduk. Terima kasih.